Peletak dasar Kerajaan Banten adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kerajaan ini terletak di daerah Jawa Barat. Ketika Kerajaan Demak mulai berkembang, Banten berada dalam kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Untuk mengurangi ancaman Kerajaan Demak, Kerajaan Pajajaran menjalin hubungan dengan Portugis. Namun, Banten kemudian dapat dikuasai Demak dengan pasukan yang dipimpin oleh Fathahillah. Sebagai tanda terima kasih, Sultan Trenggono mengangkat putra Fathahillah yang bernama Hasanuddin sebagai penguasa Banten. Ketika kekuasaan Demak mulai melemah, Banten memisahkan diri dan menjadi sebuah kerajaan. Pada tahun 1570, Raja Hasanuddin digantikan oleh putranya yang bergelar Panembahan Yusuf. Banten dikenal sebagai penghasil beras dan lada. Pelabuhan Banten menjadi ramai setelah Selat Malaka dikuasai oleh Portugis. Para pedagang Islam menghindari Selat Malaka dan memilih berlayar melalui Selat Sunda dan pantai barat Sumatera. Kerajaan Banten mengalami perkembangan yang pesat pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa antara tahun 1651 hingga 1692. Pada tahun 1671, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putranya yang bernama Sultan Abdul Qahar sebagai raja pembantu. Namun, karena Sultan Haji menjalin hubungan dengan Belanda, Sultan Ageng Tirtayasa berusaha mengambil alih kembali kontrol pemerintahan. Usahanya gagal dan Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan dipenjarakan. Kekuasaan Banten pun melemah. Kerajaan Goa dan Talo lebih sering disebut Kerajaan Makassar karena setelah keduanya bersatu, pusat kerajaan berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Mata pencarian utama penduduknya adalah berdagang. Untuk memenuhi kebutuhan pangan dan ekspor, Makassar menguasai daerah-daerah subur di Sulawesi dan Nusa Tenggara. Hasil perekonomian terutama diperoleh dari hasil pelayaran dan perdagangan. Kerajaan ini pada awalnya terdiri dari Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Ketika bergabung menjadi Kerajaan Makassar, Raja Goa Dayang Manrabia menjadi Raja Makassar dan Raja Talo Karayang Mantohaya menjadi Perdana Menteri Makassar. Kerajaan Makassar tumbuh menjadi kerajaan maritim terbesar di wilayah Indonesia bagian timur. Banyak pedagang dari daerah-daerah lain, bahkan dari luar negeri, berlabuh di Makassar. Hal ini juga didukung oleh jiwa pelaut yang dimiliki orang Makassar, terutama suku Bugis. Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore terletak di Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Kedua kerajaan itu disebut Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore karena masing-masing berpusat di Pulau Ternate dan Tidore. Kedua kerajaan itu terkenal karena menjadi pusat penghasil rempah-rempah di Asia, sehingga mendapat julukan The Spice Island. Mata pencaharian penduduk Kerajaan Ternate dan Tidore adalah bertani dan berdagang. Letaknya di Kepulauan Maluku di bagian utara. Ketika Bandar Malaka menjadi ramai, permintaan rempah-rempah dari Maluku semakin besar. Bersamaan dengan ini, pengaruh Islam masuk ke Ternate. Islam mulai disebarkan ke Ternate pada abad ke-14. Kerajaan Tidore berdiri pada abad ke-13. Sama dengan Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore juga kaya akan rempah-rempah. Banyak pedagang dari berbagai negara datang untuk membeli rempah-rempah. Bersamaan dengan itu, agama Islam masuk dan dianut masyarakat Tidore.